الله فلا مضل له محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Amin. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin. Lindungi kami dari amal yang salah. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah gerakkan hati kita untuk datang ke majelis ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Diamalkan dalam menjalankan perintah Allah, diamalkan dalam rangka menjauhi larangan Allah. Ilmu yang bermanfaat tidak harus berarti jadi ustadz. Ilmu yang bermanfaat tidak harus jadi kiai. Ilmu yang bermanfaat itu ukurannya ilmunya diamalkan untuk diri dan keluarga. Itu ukuran ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat itu yaitu ilmu yang tidak berguna. Dia tahu ini haram tapi masih dikerjakan. Dia tahu ini wajib tapi ditinggalkan. Nah, berarti cirinya ilmunya tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu dalam mengamalkan ilmu itu butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Setiap manusia itu dibekali hawa nafsu, dan kecenderungan hawa nafsu itu cenderung kepada maksiat. Kecenderungan hawa nafsu itu cenderung meninggalkan kewajiban. Barang siapa yang bisa melawan hawa nafsunya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu fikih yang kita pelajari ini bukan untuk berdebat, bukan. Ilmu fikih yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ya. Berdebat itu ya kadang-kadang sebagai benteng buat kita bahwa kita ini punya pemahaman yang insya Allah benar, insya Allah lurus. Sekali-kali kita jawab,
Cuman tujuan utamanya bukan untuk berdebat, bukan. Berdebat itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Kecuali memang benar-benar dibutuhkan. Misalkan melawan orang-orang kafir yang menistakan Islam, maka wajib ada umat Islam yang tampil seperti Ustadz Zakir Naik, Ustadz Muhammad Nuruddin, dan lain sebagainya. Nah, tema kita kali ini, tanda kutip nih, tema kita kali ini, berdebat dengan sesama muslim. Ini tema kita kali ini nih ya. Isinya itu adalah perdebatan saling gocek pikiran dengan sesama muslim dalam memahami ilmu fikih. Tanda kutip berdebatnya ya. Jadi kita nih dalam kehidupan ini Pak, kita akan dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan Pak. Karena di dalam kehidupan kita ini ada banyak orang yang punya latar belakang yang berbeda dalam pemahaman fikihnya. Itu ada yang salafi. Salafi juga beda-beda tuh ya. Salafi garis keras, garis sedang, garis lunak. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada NU garis bengkok, ada NU garis lurus, ada NU garis lucu. Berbagai macam pemahaman di sekitar kita itu Pak, apalagi di perumahan. Ada Ustadz A, ada Ustadz B. Nah, apa yang saya bahas di grup, apa yang saya bahas di Kulpik itu dalam rangka membuka wawasan kita ya terhadap perbedaan cara pandang fikih. Gitu ya. Bukan untuk bermusuhan, bukan. Tapi kita untuk beradu argumentasi, menjaga nalar kewarasan. Menjaga nalar kewarasan. Nah, soal pilihan ya terserah masing-masing. Soal pilihan terserah masing-masing. Cuman harus konsisten. Gitu. Memilih berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan kepentingan. Saya cocok nih pendapat ini karena saya punya kepentingan dengan pendapat ini. Kepentingannya tuh hawa nafsu itu. Bukan atas dasar keyakinan. Saya sebenarnya lebih yakin pendapat ini. Misalkan saya sebenarnya lebih yakin pendapat tidak kunut, misalkan. Tapi biar saya jadi imam gitu. Biar saya deket sama Ustadz A, biar saya dipakai DKM, misalkan. Dah, saya menyeberang aja, saya kunut. Padahal keyakinan hatinya tidak kunut. Berarti dia memilih pendapat itu berdasarkan kepentingan. Kepentingan ingin dekat dengan Ustadz A, kepentingan ingin dipakai, kepentingan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Padahal hati nuraninya, sepemahaman saya, ini lebih kuatnya tuh ini. Gitu. Apalagi latar belakang saya, misalkan pasal ya. Enggak, ini mah enggak ke siapa-siapa. Jangan suka ditujukan ke si A si B. Itu main di pikiran masing-masing ya. Jadi Kak, ini kalau saya bahas A, B, C, D di grup, itu silakan berpikiran imajinasi masing-masing. Ini kayaknya ke si A nih, kayaknya ke si B nih. Itu terserah dah. Selagi saya nggak ngomong ya, si A, si B, ya itu saya nggak bisa ngatur pikiran masing-masing ya. Wah, kayaknya Ustadz Iqbal nih nyerang si A nih, si B, si C. Ya itu terserah, saya nggak bisa ngatur pikiran bapak masing-masing kan. Nggak bisa saya remote. Saya remote nih biar nggak mikir ke si A, si B.
Ya itu masing-masing. Selama saya nggak nyebut, ya berarti kan bukan saya ngomong gitu kan. Dan ini tujuannya untuk menjaga nalar kewarasan, biar umat tuh melek perbedaan gitu maksudnya Pak. Ya, melek perbedaan. Jadi kita tuh boleh kenceng di argumentasi, tapi kira ketemu masalah aman, itu ngopi bareng, itu ngarokok bareng, itu ngobrol bareng. Jadi boleh keras di argumentasi, tapi soal pergaulan mah ya kita tetap rukun, gitu ya. Jangan dipahaminya bermusuhan, tidak. Kan orang yang debat tuh diskusi kan saling keras ya waktu debat mah kan, saling coba ini gimana kamu, dalilnya gimana. Tapi waktu udahan mah salaman, gitu. Ngobrol bareng, ketawa bareng, kayak di ILC juga sama begitu. Jadi nggak usah baper. Gitu. Dan nggak perlu diadu domba, ini kayaknya ngeritik si A, ngeritik si B. Nah, nggak usah begitu ya. Nah ini kita nih mau membahas tentang perdebatan fikih ini gitu Pak. Siapa yang baca ya? Yang tukang bacanya yang pada nggak ada semua ya. Wahyu no. Dapat arisan. Ini ijma masyarakat. Pak Paujan katanya nih. Coba Pak Paujan. Mau nolak gimana? Mau dibalikin uangnya. Mau ditagih semua deh. Daftar isi langsung ya Pak? Mukodimah? 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 Biasanya daftar isi biasanya. Daftar isi? Mukaddimah. Mukodimah. Ya. Mukodimah. Musuh-musuh Islam gemar menyerang agama ini pada titik-titik yang paling rawan. Salah satu sendi agama Islam yang sangat viral adalah ilmu fikih. Dan ilmu fikih termasuk salah satu warisan dari Rasulullah SAW, seringkali dijadikan sasaran tembak dalam rangka merobohkan bangunan Islam. Nah, jadi gini. Musuh-musuh Islam itu menyerang Islam tuh dari berbagai sisi. Musuh-musuh Islam tuh. Salah satu yang diserang oleh musuh Islam yaitu persoalan fikih. Persoalan akidah juga ada. Yaitu kalau orang kafir. Cuma kalau konteksnya orang muslim, sebenarnya mah bukan nyerang, hanya terjadi perbedaan pandangan. Gitu. Memang kalau musuh Islam, dia ingin menjelekkan Islam, nyerang fikih tuh. Tapi kalau sesama muslim, bukan ingin menjelekkan Islam, bukan. Hanya terjadi perbedaan pandangan dalam memahami fikih. Itu saja sih. Terus Ada berbagai macam tudingan miring, hasutan, serta tuduhan tidak berdasar yang dengan gencar diarahkan kepada ilmu fikih. Akibatnya banyak umat Islam yang awam ilmu agama, khususnya yang tidak pernah punya dasar belajar ilmu fikih, kemudian menjadi korbannya. Nah, korban dari menjelek-jelekan fikih, korbannya ya orang awam. Karena orang awam tuh nggak punya filter. Dia nggak punya pemahaman fikih itu apa sih. Ketika ada yang menjelek-jelekan, ya kemungkinan orang awam itu terpengaruh. Itu kalau konteksnya orang kafir menjelekkan. Tapi kalau konteksnya sesama muslim, lebih tepatnya diksinya tuh bukan musuh-musuh Islam, tapi umat muslim yang berbeda paham gitu. Bukan menjelekkan, tapi hanya sekedar beda sudut pandang gitu. Dan orang awam tetap korbannya. Orang awam tuh kan begini, kamu dekatnya sama siapa? Oh, saya dekatnya sama Ustadz A. Ya kemungkinan pemahamannya juga Ustadz A, gitu ya. Oh, saya dekatnya Ustadz B. Ya kemungkinan pemahaman fikihnya juga dekat dengan Ustadz B. Orang awam tuh kebanyakan nggak punya filter. Tergantung siapa yang ngajak ngaji gitu aja. Yang ngajak ngajinya
ini ya dia ke sini. Yang ngajak ngajinya itu ya dia ke sana. Gitu. Nah, orang awam tuh sering jadi korban dalam menuduh fikih, menistakan fikih dengan berbagai tuduhan jelek. Nah, orang awam juga jadi korban dalam pemahaman sebagian umat Islam yang mendiskreditkan fikih. Gitu. Lanjut. Bahkan yang lebih parah, para korban ini pun ikut-ikutan menghasut umat Islam dalam rangka memerangi ilmu fikih lewat berbagai macam tuduhan palsu atau tidak berdasar. Nah, karena terdoktrin, banyak umat Islam tuh yang seakan-akan tuh membenci fikih. Tidak secara langsung sih bilang saya anti fikih, enggak secara langsung begitu. Tapi kalau belajar fikih itu kayak alergi gitu. Apa temanya? Fikih. Wah, fikih katanya. Enggak, itu enggak mau gitu. Nah, dalam hatinya tuh tersimpan ketidaksukaan terhadap ilmu fikih. Entah itu dapat hasutan dari musuh-musuh Islam, orang kafir, atau dapat pemahaman yang keliru dari sebagian umat Islam tentang fikih. Fikih itu dicitrakan negatif. Lanjut. Kita akan menjawab beberapa tuduhan palsu tanpa dasar sekaligus beberapa contoh kesalahpahaman yang sering terlontar dari berbagai kalangan yang belum mengerti. Masih banyak kalangan yang terkena syubhat dalam memandang negatif kepada ilmu warisan Rasulullah SAW. Tugas kita adalah mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Di antara tuduhan itu adalah 1. Fikih memalingkan kita dari Quran Sunnah. Nah, terus 2. Para ulama tidak dijamin selalu benar dan bisa salah. 3. Fikih mengajarkan perbedaan dan perpecahan. 4. Fikih mengurusi masalah yang remeh. 5. Fikih meninggalkan ibadah sunnah. Buku kecil ini sengaja penulis khusus untuk menjawab tuduhan-tuduhan miring yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Kesannya ilmu fikih adalah ilmu yang harus dijauhi, diperangi, dan juga dihalangi. Cukup dengan memahami Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual saja dianggap sudah selesai semua urusan. Nah, berarti kalau konteksnya begini bukan dari musuh Islam. Konteks tuduhannya begitu, berarti dari dalam internal umat Islam. Internal umat Islam punya pemahaman slogan kembali kepada Quran dan hadis. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Tinggalkan fikih, tinggalkan mazhab-mazhab itu. Kita bersatu di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar kita bersatu. Seolah-olah kalau berfikih itu berpecah belah. Nah, berarti konteksnya ini bukan musuh-musuh Islam ya yang akan kita bahas nih. Walaupun memang orang kafir juga menistakan fikih gitu. Mereka anggap fikih itu ya karangan Muhammad gitu. Ayat Quran karangan Muhammad, hadis-hadis ya Muhammad itu bukan manusia suci gitu. Ilmu fikih itu ya ilmu budaya Arab. Nah, kalau orang kafir nyerangnya begitu. Fikih adalah budaya Arab. Kita ini mengamalkan budaya Arab. Harusnya kita ini mengamalkan budaya leluhur kita, bukan mengamalkan budaya Arab. Kenapa itu perempuan pada berjilbab? Itu budaya Arab, budaya leluhur kita tuh. Perempuan-perempuan kita tuh rambutnya tuh terurai gitu kan. Bukan pakai hijab, pakai kerudung, itu budaya Arab, bukan budaya leluhur asli Indonesia. Nah, itu orang kafir begitu. Orang kafir munafik begitu. Tapi kalau tuduhannya 5 ini, 1 tuduhannya fikih memalingkan kita dari Quran dan Sunnah. Berarti dari internal ini mah. Berarti maksud dia tuh apa? Ngajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Rukun sholat ada 14. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Gak usah pakai fikih, langsung aja baca hadis. Nah, intinya begitu, Pak. Gitu. Jangan percaya sama mazhab, percaya sama hadis. Gitu. Percaya sama Quran.
Qala Allah, qala Rasul. Bukan qala ulama, bukan. Bukan qala Syafi'i, bukan. Bukan qala Maliki, bukan. Tapi qala Allah wa qala Rasul. Itu. Jadi intinya mereka menuduh kita yang berpegang kepada fikih itu berarti berpaling dari Quran dan Sunnah dan hadis. Seolah-olah orang berfikih itu tidak pakai Quran, tidak pakai hadis. Atau kalaupun pakai Quran, pakai hadis, tuduhannya yang kedua. Itu kan fikih produknya siapa? Produknya ulama. Ulama kan bisa salah. Imam Syafi'i kan bisa salah. Apalagi ente. Ya kan sebenarnya begitu. Imam Hanafi itu bisa salah, manusia biasa. Ikut saya aja. Intinya kan begitu, cuman nggak diterusin ngomong begitunya. Kan gitu ya? Bisa salah tuh fikih itu. Lihat dong Qur'annya, hadisnya begini. Itu qala Syafi'i, mazhab Syafi'i berkata A, Quran berkata B, hadis berkata B. Tuh, ikut mah Quran sama hadis, bukan ikut ulama. Yang kan ulama juga bisa salah. Iya, masalahnya Quran hadis itu dipahami siapa? Kan dipahami ente berarti kan bukan pendapat Allah juga kan? Bukan pendapat Rasul juga kan? Pendapat ente memahami Quran dan hadis. Ya mendingan pemahaman mazhab daripada pemahaman ente, kan begitu. Ya cuma kan mereka kan menyederhanakannya begitu. Ini pendapat manusia, ini Allah dan Rasul. Pilih mana? Pilih mana? Ini bisa salah loh manusia tuh. Itu saya sering banget waktu diskusi di Unsika tuh waktu kuliah. Mazhabnya apa? Allah dan Rasulnya. Insyaallah, takbir. Mazhab mah kelompok-kelompok. Itu mah Allah sama Rasul katanya. Seolah-olah Imam Syafi'i itu tiba-tiba gitu kan, ya Imam ini hukumnya apa? Oh kayaknya begini deh, seolah-olah begitu gitu, langsung begitu. Ya itu mah kita, itu mah kalau kita iya. Para ulama tidak dijamin selalu benar dan bisa salah. Nah itu tuduhan yang kedua. Benar sebenarnya omongannya, tapi ngegoceknya arahnya ke yang lain. Tinggalkan ulama ini, ke ulama saya aja gitu. Ulama saya mah pakai Quran, pakai hadis, sunnah. Nah ini masalah kan begitu. Bisa salah. Yang benar itu pemahaman saya, ustadz saya. Ke situ Pak sebenarnya Pak. Kalau kita bisa ngegoceknya kayak Messi mah gitu Pak. Masalahnya kita juga cuma kelas Persib begitu Pak. Yang ngegoceknya Ronaldo gitu kan. Kita mikir ya juga katanya. Gitu. Lanjut. Terus 3. Fikih mengajarkan perbedaan dan perpecahan. Tuh, mazhab ini bilang A, mazhab ini bilang B. Ini perbedaan, perpecahan. Balik aja ke Quran. Kalau balik ke Quran nggak ada perbedaan. Itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kamu berbeda tentang sesuatu, kembalikan ke Quran. Mazhab-mazhab tuh bikin pusing. Beda-beda, perpecahan. Itu. Mending balik ke Quran, bersatu. Apa benar? Gitu. Nah, kita jawab nanti. Ini kalau belum bisa ngegoceknya percaya loh. Terus 4, fikih mengurusi masalah yang remeh. Orang udah ke bulan ini masih ngebahas wudu katanya. Masih ngebahas tayamum. Masih ngebahas sholat, kunut. Gitu. Remeh amat sih pembahasannya. Mending kita bahas hal yang lebih besar katanya. Gimana nih memajukan Indonesia menjadi Indonesia emas? Mas Murni 2045. Ngebahas fikih mahram. Ini nggak progresif banget tuh Ustadz katanya. Ngebahas tuh, kok fikih mahram harusnya yang lebih besar dong, apa? Palestina. Pembahasannya bagaimana membebaskan Palestina, pembahasannya. Nah, ini kan
ke situ kan diksi-diksinya. Temanya yang keumatan dong, yang kira-kira membangun ekonomi umat, membangkitkan khilafah Islamiyah. Jangan fikih wudu, fikih sholat, fikih zakat. Ya gampang sih jawabnya mah, bagi-bagi tugas. Ya kan Ustadz tuh ada yang ngurusin Palestina, kan gitu ya? Ada yang ngurusin fikih, ada yang ngurusin akhlak. Ya masa semua orang harus ngerjain semua? Nggak bisa tuh. Agim kan dibully juga Agim. Ngebahas hati melulu. Ini orang bisanya itu. Bener nggak? Iya. Itu masa Agim harus mimpin demo? Ayo kita demo ke kedubes Amerika. Kita bakar bendera Amerika. Ya bukan tugas Agim. Gitu kan. Jangan dibully Agim ngomongin akhlak melulu. Emang itu basicnya bidangnya. Ya kalau ada ustadz ngomongin fikih juga jangan dibully. Ya emang itu bidangnya. Yang ngurusin Palestina, ngurusin kebangkitan ekonomi umat, ya silakan ustadz lain. Gitu kan? Bagi-bagi tugas, nggak usah mencaci ustadz yang ngomongin fikih melulu. Bahasanya remeh katanya. Harusnya kan pembahasan tentang umat gitu. Ini temanya gak menarik banget katanya. Itu karena dia aktivis. Gitu kan. Sedangkan ustadz kan pemahamannya apa yang wajib bagi umat. Oh, fikih mahram wajib, fikih wudu wajib. Ustadz kan pola pikir ke situ. Yang ini aktivis ngeritik, harusnya nih tentang demo, tentang politik, tentang pemilu. Paham saya arahnya kemana gitu. Ya jawab bagi-bagi tuh tugas. Lanjut terus apa lagi? Fikih meninggalkan ibadah sunnah. Gara-gara tahu wajib jadi nggak ngerjain. Gara-gara tahu sunnah nggak dikerjain. Jadi gara-gara belajar fikih sih. Gitu. Jadi tahu ini kan cuma sunnah. Ini kan cuma sunnah. Itu tuh orang fikih tuh begitu katanya. Nah kita jawab tuduhannya ya. Sok satu. Lanjut. Fikih memalingkan kita dari Quran Sunnah. Tuduhan yang pertama dalam bahwa ilmu fikih itu memalingkan kita dari mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih dianggap mengikuti pendapat manusia belaka. Seharusnya umat Islam ikut Allah dan Rasulullah SAW, bukannya mengikuti pendapat-pendapat manusia sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu fikih. Nah, katanya apa? Harusnya kita ikut siapa? Allah. Ikut Allah dan Rasulullah. Bener nggak? Kita harus ikut Allah dan Rasulullah. Benar. Coba teknisnya gimana? Ikut Allah gimana teknisnya? Nelpon Allah langsung gitu. Ya Allah, ini wajib apa enggak? Begitu teknisnya. Berarti gimana? Kita ikut Allah tuh. Ikut Rasulullah. Dengan ikut Rasulullah, kita berarti mengikuti perintah Allah. Oke, berarti kan ikut Allah kan nggak bisa langsung. Karena kan kita bukan Nabi sama Rasul. Berarti ikutnya ke siapa? Ke Nabi, ke Rasulullah. Gimana teknisnya ikut Rasulullah? Baca hadis gitu. Hah? Nah akhirnya ujung-ujungnya kan ke situ ya. Kan kita nggak bisa langsung ikut Rasulullah. Bisa kita ikut Rasulullah langsung kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hukumnya apa? Haram. Bisa nggak langsung nanya? Bisa. Nggak usah ikut majab-majaban. Bener kalau konteksnya begitu. Rasulullah ada di depan kita. Ya masa kita nanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i aja belum lahir. Bener nggak? Nggak usah kita nanya Abu Bakar. Nggak usah kita nanya para ulama. Nggak usah. Para ulama coret semua tuh Pak. Kalau di depan kita ada Rasulullah. Paham nggak? Ya Nabi ada, masa kita nanya menurut majabanu gitu, kok ditampol gitu. Orang ada Nabi di situ, kan Nabi kan sumber hukum, pemutus kebenaran dan salah, siapa yang menentukan benar dan salah, hak dan batil. Semua sahabat juga nanyanya ke siapa? Ke Rasulullah, ke Nabi. Rasulullah nanya ke siapa? Ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah. Artinya benar kita tuh harus ikut Allah, benar. Cuman teknisnya mengikuti Rasulullah. Berhubung kita nggak hidup di masa Nabi, kita kan terpaut berapa abad, Pak? 14 abad. Kita ini nggak bisa nanya langsung ke Rasulullah. Baca hadis, itu gimana memahaminya? Hadis itu emangnya satu yang ente baca doang?
La yashrabanna ahadukum qa'ima. Nih hadisnya, dilarang minum berdiri. Haram minum berdiri. Emangnya itu doang hadis tuh? Terus kita pahami langsung gitu? Belajar agama begitu caranya? Baca hadis langsung kita pahami gitu? Bukan begitu. Ada hadis lain yang ternyata Nabi juga minum sambil berdiri. Makanya bacanya jangan satu hadis. Bacanya berapa hadis? Ratusan ribu hadis. Masalah siapa yang bisa melakukan pembaca ratusan ribu hadis? Ulama. Udah pernah baca berapa hadis, Pak? Selama hidup? Masya Allah. Bulughul Maram doang gitu juga, halaman 3 udah ditutup lagi. Kita ini nyangka hadis itu langsung dipahami, langsung diamalkan begitu apa adanya. Disangkanya hadis itu doang. Kitab hadis itu, Pak, ada ratusan ribu, Pak. Hadis Nabi itu kan berarti dari zaman Nabi diangkat jadi Nabi sampai wafat. Kira-kira tuh Nabi ngomong berapa kali, Pak? Perbuatan Nabi bisa dihitung banyak nggak? Banyak banget, Pak. Nabi ngomong apa, Nabi berbuat apa, banyak banget. Hadis itu bukan cuma satu. Belum konteksnya nih, Nabi ngomong begini apa, kan gitu ya? Ini lagi begini maksudnya apa? Itu kan yang paham kan sahabat kan? Sahabat ngajarin ke siapa? Ke tabi'in kan? Tabi'in ngajarin ke tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in itulah hidupnya masa imam mazhab. Jadi imam mazhab itu yang mereka lah yang paham apa? Quran, paham hadis. Gitu. Jadi berarti kita nggak bisa ikut Allah langsung, nggak bisa ikut Rasulullah langsung. Ya terpaksa mau nggak mau, jalan yang kita tempuh adalah ikut ulama. Ikut ulama. Cuman masalahnya ulama yang bener tuh yang mana? Yang beneran ulama tuh Ustadz Ali Hidayat, Buya Yahya, Gus Baha, Ustadz Amin Mukhtar, ya, Didin Hafizuddin, Muhammadiyah, itu ulama tuh. Bukan. Kalau mau tahu mah ya, dalam kitab-kitab fikih yang disebut ulama tuh ya para a'immatul mazahib, para imam mazhab. Imam Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali, Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir. Ya mereka lah para ulama. Kita ini nyebut Buya Yahya ulama, nyebut Gus Baha ulama, nyebut siapa lagi? Habib Rizik ulama, Agim ulama. Itu kalau dilawankannya ke kita. Ya iya dilawankannya ke kita mah mereka itu ulama. Bandingannya kita, bandingannya saya. Ya iya ulama. Tapi kalau bandingannya para imam mazhab, para imam agama, imam ahli fikih, imam ahli hadis, dengan segala hormat, mereka itu bukan termasuk jajaran ulama mujtahid. Jadi jangan salah ikut ulama gitu. Imam mazhabnya dibuang, pendapat imam mazhabnya malah diambil pendapat ulama kelas teri gitu, yang baru hidup tahun 60-an baru lahir gitu. Lanjut. Fikih justru malah mengajarkan kita ikut berpendapat Imam Asy-Syafi'i atau imam-imam mazhab yang lain. Padahal sesungguhnya kita diperintah untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Quran surat An-Nisa ayat 59. Apakah tuduhan seperti ini memang benar adanya? Kalau memang tidak benar, lantas bagaimana kita menjawab tuduhan semacam ini? Jawaban, tuduhan seperti ini memang seringkali dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dan sebagian umat Islam yang menjadi korbannya akhirnya berupa pikiran dan mulai ikut-ikutan merobohkan agamanya sendiri lewat tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Namun untuk menjawab tuduhan semacam ini sebenarnya mudah saja. Apalagi kalau dalilnya menggunakan ayat di atas, yaitu kita diperintah untuk mentaati Allah dan Rasul. Hati semua ya. Coba nyalakan kita goyangkan. Ada jejak, Pak.
Baru kali ini ya? Belum dirakit ya. Baru beli. Kenapa rapi nongol? Rata ini di Bekasi kayak mati lampu. Oh, gitu. Bisa ya? Saya kan punya. Itu nyala itu. Di Bekasi juga. Lagi ramai mati lampu. Pak Yan. Kok nyepret itu tidak nyala ya? Nggak jadi. Barokah Pak Anjar. Jadi tadi yang mana waktu banyak? Dalam hati padahal nyebut nyalap. Karomah. Karomah. Mati total di lampu. Terus lanjut. Namun untuk menjawab tuduhan semacam ini sebenarnya mudah saja. Apalagi kalau dalilnya menggunakan ayat di atas, yaitu kita diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulullah. Justru dalil itu sendiri malah menjadi jawaban atas tuduhan yang tidak benar. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya ayat itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi masih ada terusannya. Terusannya adalah kita diperintah untuk mengikuti ulil amri di antara kalian. Maka lengkapnya ayat itu berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Umumnya kata ulil amri diterjemahkan sebagai pemimpin, penguasa atau pemerintahan. Tafsir ini memang benar, namun tafsiran ini bukanlah satu-satunya penafsiran. Kita menemukan beberapa ahli tafsir memakai ulil amri bukan sebagai pemerintah, melainkan maknanya adalah ulama. Nah, jadi kan orang-orang yang anti fikih ya, yang rada anti terhadap fikih itu ngomong gini. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, bukan taati mazhab. Gitu. Jangan dipotong ayatnya. Terusin. Wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Ulil amri itu ada dua penafsiran. Ada yang bilang itu pemerintah, ada yang bilang itu tuh ulama. Artinya ketika kita mengikuti ulama, berarti kita mengikuti Rasulullah dan Allah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan secara teknis gak mungkin kita ikut Allah dan Rasulnya langsung. Gitu. Jadi ayat yang dipakai itu justru menegaskan bahwa kita memang harus ikut ulama. Ya tentu pemahaman ulamanya harus benar. Jangan pemahaman ulamanya salah. Ikut ulama itu siapa? Oh, ustadz saya. Ustadz saya di ormas saya. Ustadz saya di kelompok saya. Itu ulama tuh. Jangan ikut mazhab, ikutnya ustadz saya aja. Ustadz saya mah qala Allah, qala Rasul. Itu mah pendapat manusia. Ustadznya manusia bukan? Jadi framingnya begini, pendapat ustadznya tuh pendapat qala Allah, qala Rasul. Framingnya begitu, digiringnya. Sementara ikut mazhab, ikut manusia. Padahal sama-sama manusia. Dibanding percaya sama ente, mending saya percaya sama itu, kan begitu. Misalkan nih, saya mah mending percaya sama fatwa Muhammadiyah. Kita ikut ulama. Ulamanya siapa? Itu Ustadz Adi Hidayat. Nah ini berarti pemahaman ulamanya salah. Ama mazhab jangan ikut, ikutnya sama Ustadz Adi aja, katanya begitu. Jangan salah kayak gitu tuh. Gitu. Ikut Ustadz Adi dibilangnya qala Allah qala Rasul, ada ikut mazhab dibilangnya pendapat manusia. Gitu, framingnya begitu, framingnya. Padahal kalau kita lihat faktanya, mazhab itu justru sama, qala Allah qala Rasul. Kalau diadu mending mana ikutnya? Ulama kelas kakap apa ulama-ulamaan? Ulama kelas kakap. Gitu. Semua orang mengklaim ikut ulama, cuma ulama yang beneran harusnya.
bukan ulama klasteri gitu, ulama-ulamaan. Lanjut. Salah satunya adalah yang dikatakan oleh Mujahid apa ini? Wafat 104 Hijriah, salah satu tabi'in senior dan juga ahli tafsir terbesar. Menurut beliau yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah para ulama dan para ahli ilmu syariah. Bila kita menggunakan tafsir ini, maka justru ayat itu memerintahkan kita taat kepada para ulama, bukan? Lalu siapakah para ulama? Nah, siapa ulama itu? Memang ini pemahaman ulamanya harus benar ini. Gitu. Karena kalau kita bilang mereka anti ulama, mereka akan bilang, enggak, saya ikut ulama juga kok. Kan gitu ya? Mereka biasa bilangnya begitu kan? Kalau kita bilang, kita ikut ulama, pemahaman Qur'annya sesuai ulama. Mereka jawab, ya kami juga ikut ulama. Kita perjelas nih, ulama ente siapa? Gitu aja. Gitu. Dalam pendapat ini ulama ente siapa? Gitu aja. Oh, Majelis Tarjih, ulama saya. Ya kalau saya ulama mazhab. Gitu kan. Nah, ulama itu ya itu yang beneran mah. Bukan Majelis Tarjih yang baru lahir, umumnya paling rata-rata 60-an mereka lahir. Lanjut. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itulah para ulama yang menjadi ahli waris Rasulullah SAW. Apa yang difatwakan oleh mereka sesungguhnya tidak lain adalah bagian Al-Quran dan bagian dari As-Sunnah itu sendiri. Tidaklah para ulama itu bekerja dalam menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali atas rekomendasi dari Rasulullah SAW juga. Sebab mereka itu adalah ulama, dan ulama adalah para ahli waris Nabi. Al-ulama'u warasatu al-anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka kalau kita ingin mengatakan jangan ikut ulama, tapi ikut Nabi saja secara langsung, itu adalah benar. Tetapi dengan syarat bahwa kita harus hidup di zaman Nabi. Artinya kita ini harus berstatus sebagai sahabat Nabi yang memang hidup di masa Nabi, bertemu langsung dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan mengikuti para ahli waris beliau. Dalam hal ini bukan ahli waris secara harta dan tahta, melainkan ahli waris secara keilmuan. Dan para ahli waris beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah para sahabat. Tetapi kita kan bukan sahabat. Kita hidup di hari ini di mana antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbentang jarak antara waktu 15 abad lamanya. Lantas bagaimana cara kita ikut Nabi? Kita tidak punya komunikasi langsung kecuali lewat jalur para sahabat, tabi'in dan at-tabi'in. Karena kita tidak hidup di masa Nabi dan tidak bertemu dengan beliau langsung, maka mau tidak mau kita harus ikut mereka, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, yang notabene mereka adalah para ulama. Kalau kita tidak mau ikut mereka, sama saja kita ingkar kepada Nabi. Dalam kenyataannya kita sekarang ini tidak mungkin mengikuti Allah dan Rasulullah SAW secara langsung, sebab Rasulullah SAW sudah meninggal 14 abad yang lalu. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Kita hanya mungkin bertemu dengan para ahli waris beliau, yang tidak lain adalah para ulama. Nah, ya kita tuh mau memahami Quran tuh ikut ulama. Ikut ulama ikut para sahabat. Para sahabat ikut Nabi. Nabi taat kepada Allah. Jadi jenjangnya begitu. Kayak makmum kalau jamaah lagi membludak, dia ngelihat langsung imam nggak? Enggak kan? Dia ngelihat yang di depannya kan? Yang di depannya ngelihat yang di depannya lagi kan? Begitu. Kita nggak ngelihat langsung. Ya gitu juga berjenjang cara melihatnya. Dalam persoalan agama tuh. Ini sholat tuh, cara sholat tuh bagaimana? Cara sholat tuh. Oh, mazhab Syafi'i udah buat fikih sholat mazhab Syafi'i. Ya berarti itu ikut Nabi. Jadi pemahaman ulama mazhab Syafi'i disuguhkan kepada kita. Ini loh yang kami pahami dari Quran, yang kami pahami dari hadis. Ini cara sholat Nabi itu begini. Nah, kita ikut fikih mazhab Syafi'i, ya berarti kita ikut siapa? Quran dan Sunnah. Lanjut.
1. Ilmu hadis bersandar kepada ulama. Kalau kita mau ikut Nabi, tentu rujukannya adalah hadis Nabi. Memangnya siapa yang meriwayatkan hadis Nabi? Tentu para ulama juga bukan. Artinya, kita tetap butuh ulama ketika kita mau merujuk kepada Nabi. Kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Di dalamnya ada 7 ribuan hadis yang dijamin kesahihannya. Sementara Al-Imam Bukhari tidak hidup bersama Rasulullah SAW. Lalu dari mana beliau mengetahui semua hadis Nabi kalau bukan dari para ulama? Urutannya mulai dari sahabat, tabi'in, at-tabi'in, dan seterusnya hingga beberapa orang sampai akhirnya ke dirinya. Maka sesungguhnya seorang Bukhari sekalipun tidak pernah ikut Nabi SAW, tetapi beliau justru ikut ulama. Yang beliau ikuti adalah ulama di zamannya, dari ulama sebelum-sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Bukhari sekalipun itu tidak langsung ikut Nabi. Ikutnya ke siapa? Ulama. Gurunya dia. Imam Bukhari kan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal gurunya kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan gurunya Imam Malik. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik gurunya tuh sahabat ya, gurunya Rasulullah. Pakai jenjang walaupun terjadi perbedaan pendapat. Tapi itulah cara kita mengikuti Nabi. Lanjut. 2. Membaca Al-Quran bersandar pada ulama. Ketika kita ikut Allah SAW dengan cara merujuk langsung kepada Al-Quran Al-Karim, pada dasarnya kita pun ikut ulama juga. Kalau kita dilarang ikut ulama dan langsung merujuk kepada Al-Quran langsung saja, maka yang jadi pertanyaan adalah Al-Quran yang mana? Apakah kita hidup di masa Al-Quran diturunkan dari langit oleh malaikat Jibril? Apakah kita dengar langsung ayat-ayat Al-Quran sedang dibacakan oleh Rasulullah SAW di tengah para sahabat? Tentu saja jawabannya tidak. Kitab suci Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini tidak lain adalah hasil tulisan para ulama, di mana para ulama menyalinya dari manuskrip mushaf sebelumnya dan sebelumnya lagi. Dan ujung-ujungnya adalah teks yang ditulis oleh para sahabat Nabi SAW. Tulisan di mushaf itu sama sekali bukan tulisan tangan dari Rasulullah SAW, melainkan tulisan para sahabat. Jadi ilmu hadis ikut ulama, Quran, tulisan Quran juga ikut ulama, cara baca Quran, semuanya memang harus ikut ulama. Nah, ulama yang benar-benar ulama tuh ya ulama salaf. Ya mereka itu gitu. Buya Yahya tuh hanya perantara kita dalam mengutip ulama. Buya Yahya ditanya, "Buya, ini apa hukumnya?" Beliau tuh nyontek di kitab apa? Di kitab fikih. Fikih mazhab Syafi'i. Oh, dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik, ini hukumnya begini. Beliau tinggal menyampaikan saja. Bukan sehakikatnya tuh bukan kita ngikuti beliau gitu, Pak. Hakikatnya tuh beliau nyontek dari para imam mazhab, dari kitab-kitab fikihnya gitu. Bukan pendapat beliau, bukan gitu. Nah, makanya mereka itu bukan ulama sebenarnya mah. Kalau mau tahu ya rahasianya bukan ulama gitu. Ya levelnya ustad. cuman kita akan agak aneh gitu kan. Bukan ulama. Iya, kalau ngukurnya ke saya, ke ente gitu ngukurnya gitu. Kayak kan kejauhan banget ilmunya gitu kan kalau kita ngukur ke Gus Baha gitu. Kita bilang ulama tuh karena nyandarinnya ke kita. Tapi kalau ke para imam-imam mah ya bukan ulama mereka itu. Hakikatnya mereka tuh ngutip dari ulama. Yang kita ikuti bukan mereka, ulama yang beliau kutip gitu. Lanjut. 3. Tafsir dan terjemah juga bersandar kepada para ulama. Kemudian naskah itu disempurnakan dengan titik dan harokat serta berbagai macam tanda baca, termasuk penomoran ayat-ayatnya. Kemudian dibuatkan tafsir dan terjemahnya juga, sehingga kita yang hidup 14 abad setelah wafatnya Rasulullah SAW bisa dengan mudah membacanya. Semua itu bukan pekerjaan Nabi SAW, tetapi pekerjaan para ulama. Nah, ini saya baca aja ya, nanti dibaca aja maksudnya biar cepat gitu. Jadi intinya gini, jawaban pertama, fikih memalingkan kita dari Quran dan Sunnah. Itu fitnah yang pertama. Kita jawab gitu.
kita ikut ulama, itu berarti ikut siapa? Allah dan Rasul. Sebab semua ilmu itu ikut ulama. Ilmu hadis ikut ulama, baca Quran ikut ulama, ilmu fikih pun ikut ulama. Nah, ulama yang terbersit dalam pemahaman kita tuh, yang sebenar-benarnya ulama tuh ya para imam mazhab dalam persoalan fikih. Ulama yang benar-benar ulama dalam ilmu hadis ya Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu loh pikiran kita ulama tuh gitu, Pak. Bukan ngebayangin ulama tuh Ustadz Adi Hidayat. Ya Ustadz Adi Hidayat selama ngutip ulama mujtahid ya kita ikuti. Bukan ngikuti beliaunya, ngikuti ulama mujtahidnya. Begitu, Pak. Jenjangnya harus begitu. Lanjut. Terus lanjut. B. Para ulama tidak dijawab. Boleh? Dikit aja ini. Oh, kopi, kopi katanya kopi. B. Para Arisannya ulama dibatalin ini. Hah? B. Para ulama tidak dijamin selalu benar dan bisa salah. Tuduhan yang lain masih terkait juga dengan tuduhan di atas, yaitu bahwa ilmu fikih ini mengajak kita ikut kepada pendapat ulama. Padahal para ulama itu biar bagaimanapun hanya manusia biasa. Mereka tidak bisa luput dari kekeliruan dan kesalahan. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk ikut kepada manusia yang bisa salah dan bisa keliru? Jawaban untuk menjawab tuduhan kedua ini kita bisa sebutkan kalau cuma masalah ulama bisa salah atau keliru, maka jangankan para ulama. Para sahabat itu seringkali melakukan kesalahan. Sebab meskipun sahabat, tapi mereka pun tidak luput dari kesalahan. Lantas apakah kita juga tidak boleh ikut sahabat dan hanya ikut Rasulullah SAW saja? Nah, setelah kita jawab, kita ikut ulama. Ikut ulama tuh ya ikut Al-Quran dan Sunnah gitu. Bukan kita ikut ulama dalam artian ulama itu sendiri, bukan. Kita ikut ulama tuh jalan kita menuju Allah dan Rasul. Terus mereka bilang, ya ulama kan bisa salah. Ulama itu, ya kita jawab, soal bisa salah, sahabat juga bisa salah. Terus gara-gara mereka bisa salah, kita nggak usah ikut sahabat gitu. Ikut Nabi aja langsung. Sahabat Nabi bukan? Bukan kan? Bisa salah nggak? Bisa. Ya artinya yang namanya manusia pasti bisa salah. Bukan gara-gara mereka bisa salah, terus kita nggak usah ikut. Ya nggak gitu juga. Sahabat bisa salah. Nabi juga dalam hal-hal tertentu yang nggak ada wahyu bisa salah. Itu. Lanjut. Kalaupun kita mau ikut Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sendiri pun walaupun beliau maksum atau terjaga, tetapi ketika dalam konteks tertentu tidak ada wahyu dan lantas beliau berijtihad, bisa saja ijtihadnya keliru dan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak bukti bahwa ijtihad beliau dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam kasus surat Abasa dan tawanan perang Badar. Nah, Nabi nih ketika nggak ada wahyu beliau keliru, cuma kelirunya langsung diluruskan. Nabi itu maksum itu dijaga, pas mau salah diluruskan. Kalau kita kan pas salah nggak turun wahyu kan? Kita nih mau salah nih, tiba-tiba dapat wahyu. Gitu. Salah tuh, hati-hati. Enggak kan? Kita mah salah ya dibiarin aja gitu. Nah, kalau Nabi kalau mau salah diluruskan. Nah, itu maksum tuh dijaga sama Allah. Gitu. Nah, kasus Nabi keliru tuh apa? Satu, Nabi bermuka masam. Jadi waktu Nabi lagi diskusi sama pembesar Quraisy, Nabi itu berharap nih pembesar Quraisy yang masuk Islam. Malah ada sahabat yang buta nanya-nanya agama. Ya Rasulullah, ini hukumnya bagaimana? Ini bagaimana? Ajari saya Quran. Kata Nabi tuh nggak ngelayanin jawaban dia, pertanyaan dia gitu. Malah lebih sibuk ngurusin pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi harapkan masuk Islam.
Turun ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jadi intinya kata Allah tuh jangan begitu gitu, tetap layani walaupun dia orang biasa, orang miskin gitu, tetap jawab gitu. Jangan kalau kira-kira ustadz lagi nih pas diundang sama pejabat datang gitu, hadir. Pas diundang sama masjid yang amplopnya gede hadir terus gitu. Tapi pas diundang di musola Masjid Al-Ikhlas dalam tahap pembangunan muriang gitu. Qadarullah gitu. Amplopnya gitu kan. Syukron Ustaz, dia syukron gitu. Syukron doang dapatnya gitu. Ustaznya nggak datang gitu. Nah jangan begitu kalau dakwah tuh itu ditegur sama Allah lewat ayat Quran. Nabi keliru. Apa kita nggak usah ikut Nabi aja karena Nabi juga bisa salah gitu? Ya artinya ulama juga bener bisa salah. Cuman yang tahu salahnya ulama siapa? Ya harusnya kan ulama lagi kan? Ya bukan kita. Gitu. Lanjut, terus nomor 2, langsung nomor 2 aja. 2. Tawanan perang Badar. Kasus kesalahan Rasulullah SAW yang lain terkait dengan masalah tawanan perang Badar. Malaikat Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu. Padahal saat itu sangat dibutuhkan kepastian hukum tentang apakah boleh perang dihentikan dan musuh dijadikan tawanan, ataukah perang harus tetap dilanjutkan dan musuh harus dibunuh tidak tersisa. Terpaksa beliau berijtihad, dan ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah menghentikan perang dan menjadikan musuh sebagai tawanan. Tapi apa mana sih? Tapi lacur. Tapi apa lacur ya udah nggak apa-apa. Tapi apa lacur setelah ijtihad dijalankan, barulah Jibril turun membawa wahyu berisi teguran atas kekeliruan ijtihad beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali nabi ayyakuna lahu asra hatta yushina fi ardi. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Quran Surat Al-Anfal ayat 67. Nah, kesimpulannya kalau kita diharamkan mengikuti para ulama lantaran mereka dianggap bisa keliru dan mengalami kesalahan, maka para sahabat bahkan Rasulullah SAW sekalipun juga bisa salah dan keliru. Nah, udah lanjut. Jadi soal bisa salah mah ulama bisa salah, sahabat bisa salah, Nabi Muhammad pun pada konteks yang nggak ada wahyu beliau juga keliru. Ya namanya manusia bisa salah, cuman tetap kan kita ngikuti mereka. Nah cuman bagi kita yang awam kita kan nggak tahu salahnya di mana, udah nggak? Gitu. Kita nggak tahu salahnya di mana. Soalnya kita nggak hafal hadis, nggak hafal Quran. Ya kita percaya aja sama mereka gitu. Pilot bisa salah nggak pilot? Bisa. Ada yang kecelakaan kan? Ya. Apa kita nggak usah naik pesawat aja gitu? Pilot juga bisa salah gitu. Ya emang bisa. Tapi bukan berarti pilot salah terus kita nggak naik pesawat. Ya tetap naik pesawat. Soal salah dan benernya ya wallahu alam. Kita nggak tahu. Qadarullah gitu. Jadi kita ikut mazhab tuh bukan berarti kita memaksumkan para imam mazhab, bukan berarti kita bilang oh Imam Syafi'i nggak pernah salah. Enggak, siapa yang bilang begitu? Mengada-ngada aja. Nggak ada yang bilang begitu. Imam Syafi'i bisa salah, cuman tunjukkan kepada saya coba sama ente salahnya di mana. Gitu. Nggak mampu kan kita kan? Nggak tahu itu. Kalaupun beliau salah, yang ngoreksi salahnya siapa lagi? Ulama lagi. Jadi sebenarnya kita tuh begini aja, kita nggak pakai Imam Syafi'i, kita pakainya imam lain, kan begitu ya? Bukan kita yang nyalain, kita pakai ulama yang lain. Gitu. Nah ulama yang lainnya, yang kira-kira setara dengan Imam Syafi'i siapa? Ya para imam mazhab. Gitu.
bukan begini, Imam Syafi'i disalahin sama ustadz saya gitu di Majelis Tarjih Muhammadiyah misalkan, yang ikut mazhab Syafi'i salah katanya, itu ikutnya yang bener mah ini aja pendapat Majelis Tarjih gitu ya. Ulama kelas teri kok ngoreksi ulama kelas kakap gitu kan. Ini kan keliru gitu. Dari awal salah memahami ulamanya. Lanjut halaman C, langsung halaman 19. C. Fikih mengajarkan perbedaan dan perpecahan. Ada tuduhan bahwa belajar ilmu fikih itu harus ditinggalkan. Alasannya karena tema kajian fikih seringkali mengangkat masalah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu seringkali membawa kita kepada perpecahan. Oleh karena itu ada seruan bahkan semangat meninggalkan ilmu fikih. Tentu saja tujuannya biar kita tidak pecah belah. Sedangkan untuk implementasi masalah hukum-hukum syariah, cukuplah kita berpegang kepada dua warisan dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dalam pandangan mereka, kalau kita sudah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dipastikan tidak akan terjadi perpecahan. Cara pandangan semacam ini memang banyak kita temukan di tengah masyarakat awam kita. Bahkan para tokoh agama, juru dakwah, dan juga aktivis tidak jarang yang punya pandangan seperti ini. Jawaban untuk menjawab kekeliruan pandangan seperti Jadi, ini, jangan ikut fikih, ikut Quran aja, biar nggak terjadi perbedaan pendapat. Coba kita buktikan, kalau ikut Quran terjadi beda pendapat nggak? Coba lanjut. untuk menjawab kekeliruan pandangan seperti ini, kita balikkan saja ungkapannya. Siapa bilang bahwa di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan perbedaan? Kalau kita dalami lebih jauh, perbedaan yang ada di dalam ilmu fikih tidak bisa dilepaskan dari perbedaan yang datangnya justru dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, fikih itu bisa beda-beda justru dari sumbernya sendiri yang menyebabkan perbedaan. Jadi bukan berarti fikihnya menyebabkan perbedaan terus perpecahan. Berbeda belum tentu berpecah belah. Beda ya beda. Saya sama Pak Hartono beda. Itu saya kerja JNE, Pak Hartono kerja di mana? Yes. Beda bukan berarti ribut kan? Iya. Itu. Beda ya beda. Itu. Berpecah ya berpecah. Tidak berarti berbeda. Berbeda itu tidak berarti berpecah belah. Gitu. Dan perbedaan fikih itu justru sumbernya itu dari Quran itu sendiri. Jadi kalau balik ke Quran, ya emang balik ke sumber beda. Kata siapa ketika kita balik ke Quran itu jadi sama semua? Enggak. So, kita buktikan. Satu, jumlah ayat dalam Al-Quran ada perbedaan. nah, jumlah ayat Quran sendiri cara ngitungnya berbeda. Lanjut. Yang paling sederhana tentang contoh perbedaan di dalam Al-Quran adalah perbedaan beberapa jumlah total ayat dan terdapat di dalam Al-Quran. Meski sepakat bahwa jumlahnya tidak kurang dari 6.200-an ayat, tetapi para ulama tidak pernah sepakat berapa sebenarnya jumlah ayat Al-Quran. Nah, ulama sepakat jumlah ayat Quran antara 6.200-an. Sannya itu berapa? 6.200-an tuh. Nah, kita kan katanya kan gak usah ikut fikih kan beda pendapat. Tuh fikih mah pendapat, mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini beda pendapat. Udah kita baliknya ke apa aja? Ke Quran. Nah, udah kita balikin deh ke Quran. Quran berapa ayatnya? Nah, itu beda ulama ngitungnya. Ini balik ke Quran loh. Bukan balik ke fikih gitu kan. Kita balik ke Qurannya gitu. Nah, pendapat pertama berapa tuh? 6.206 ayat. Itu pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu salah tuh. Tidak ada judul sumbernya, itu belum dikoreksi mau Sarwat. Terus pendapat kedua Hamzah. Pendapat ketiga Yahya Ibnu Haris. Ibnu Katsir berapa? 6.220. Ulama Mekah 6.219. Qurannya sama Pak ya? Cara ngitung ayatnya berapa nih? Cara ngitung motong ayatnya nih. Bismillah. Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1 gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim ayat 2. Nah, cara motong-motong gitunya. Se-Quran tuh berapa sih ayatnya? Itu kita kembali ke Quran, Pak. Ternyata kita kembali ke Quran pun ayat Quran itu ulama beda pendapat jumlahnya berapa.
Jadi kata siapa? Perbedaan pendapat itu ada di fikih doang. Kita belajar ilmu Quran itu juga perbedaan pendapat. Terus yang kedua. 2. Bismillah termasuk Al-Fatihah atau bukan? Kita perkecil lagi cakupannya, tidak perlu terlalu jauh. Masih tentang Al-Quran dan kita fokuskan pada surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Pertanyaannya, apakah lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Statusnya apakah ayat atau bukan ayat? Baru sampai di sini kita lagi-lagi sudah menemukan perbedaan mendasar. Ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran dan merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, kita kembali ke Quran lagi ya kan? Kan fikih kan dituduh menyebabkan perbedaan. Ya udah kita balik ke Quran coba. Padahal kan jawabannya kan fikih itu berbeda karena sumbernya saja dipahaminya berbeda. Bukan soal karena mazhab-mazhabnya, bukan. Mazhab itu kan sumbernya Quran. Nah, Qurannya sendiri ketika dipahami menimbulkan pemahaman yang berbeda. Sok, Bismillah itu bagian ayat Quran bukan? Dalam Al-Fatihah ayat 1 bukan itu? Ya, 1. Nah, tapi ada ulama yang bilang bukan ayat 1. Itu. Beda pendapat. Itu kembali ke Qurannya. Gitu. Terus lanjut. Tetapi Nah, motong 7 ayatnya begini berarti tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim begitu. Tetap 7, cuman bismillahnya enggak dihitung. Paham enggak? Ya. Berarti ngitung pertamanya gini, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat 1. Ar-Rahmanir Rahim ayat 2. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 kan juga kan? Bismillahnya bukan bagian Fatihah. Gitu. Itu beda juga ulama, beda pendapat. Terus 3. Perbedaan qiraat. Banyak orang yang kurang tahu bahwa Al-Quran itu pun banyak qiraat di mana antara satu qiraat. Oh, qiraat. Bukan qiraat. 3. Perbedaan qiraat. Banyak orang yang kurang tahu bahwa Al-Quran itu punya banyak qiraat di mana antara satu qiraat dengan qiraat yang lain sangat berbeda bunyinya. Kadang perbedaan qiraat ini juga mengakibatkan perbedaan arti dan makna. Yang pada gilirannya juga mengakibatkan perbedaan hukum fikih. Nah, qiraat ada berapa, Pak? 7. 7 qiraat. Berbeda qiraat, maksud pemahaman fikihnya juga jadi beda. Kan fikih dituduh perbedaan pendapat. Kita balik ke Quran aja. Ternyata balik ke Quran, bacaannya pun ada 7. Berarti kata siapa balik ke Quran bersatu? Kata siapa balik ke Quran gak ada perbedaan pendapat? Kita balik ke Qurannya aja ada beda pendapat. Ngitung ayatnya ini berapa jumlahnya? Bismillah bagian Fatihah atau bukan? Gitu. Bacaannya juga berbeda. Justru fikih itu berbeda tuh gara-gara apa? Gara-gara sumbernya juga berbeda. Gitu. Lanjut. 4. Perbedaan satu ayat dengan ayat lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita menemukan banyak perbedaan isi kandungan hukum antara satu dengan ayat yang lainnya. Kita tidak bisa menyalahkan ilmu fikih sebagai ilmu yang mengajarkan perbedaan, tetapi justru dari hulunya sendiri, yaitu sejak dari masa berupa ayat Al-Quran, perbedaan itu sudah ada. Satu ayat dengan ayat lain ternyata bisa saja saling berbeda. Kalau kita mau di mana kesalahannya, maka kesalahannya bukan fikihnya tetapi pada ayat Al-Qur'annya yang sejak awal sudah berbeda. Nah, jadi perbedaan itu bukan di fikihnya sebenarnya, Pak. Di sumber hukumnya, Quran dan hadisnya. Kayak hadis. Kan kalau kita bacanya hadisnya satu, cuma tahu satu, kita akan menyimpulkan minum berdiri itu haram ya. La yashrobanna, jangan minum sambil berdiri. Padahal ternyata hadis itu bukan cuma itu kan. Ada hadis lain. Gitu. Nah, itu aja perbedaan pendapat. Di hadis juga balik ke hadis. Balik ke Quran juga beda pendapat. Sekarang di ayat Qurannya ya. Tadi kan baru ngitung jumlah ayat. Bismillah bagian Fatihah atau bukan, bacaan qiraatnya berapa, beda juga. Terus kita balik ke isi ayat Qurannya, Sok. Contoh ya. Ayat Quran Al-Baqarah 180 tuh.
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Apa artinya tuh? Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Intinya kalau mau mati suruh apa? Wasiat. Wasiat kepada siapa? Kepada keluarganya. Sok lanjut. Tetapi di dalam ayat waris yang bersifat justru Allah Subhanahu wa taala langsung dan bukan lagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan dan berapa nilai. Terus Allah berwasiat kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Jelas sekali kedua ayat ini saling bertentangan secara 180 derajat. Keduanya bentrok dan tidak bisa disatukan. Jalan keluarnya harus ada yang mengalah salah satunya. Nah, ini ayatnya aja kita kalau baca ayatnya doang nih ya, kita nggak pakai ulama nih ya, kita akan bingung, Pak. Ayat Al-Baqarah 180 bilang apa? Kalau mau meninggal tuh bikin wasiat. Maksud bikin wasiat tuh begini. Berarti kamu bebas tuh nentuin anak kamu dapat berapa, paman kamu terserah, pokoknya siapa yang kamu kehendaki dapat warisan, ya terserah kamu yang bikin wasiat. Itu Al-Baqarah 180. Tapi ternyata di An-Nisa ayat 11 bukan kita yang berwasiat, tapi siapa yang berwasiat? Allah yang berwasiat. Kalau mati aturnya begini ya. Paham nggak, Pak? Di Al-Baqarah 180 bebas kita nentuin siapa aja ahli waris. Di An-Nisa ayat 11 Allah yang ngatur warisan, bukan kita, yang wasiatnya Allah. Terus baca. Dan para ulama sepakat bahwa yang kalah adalah ayat wasiat dan yang menang adalah ayat waris. Alasannya karena semua masih dalam proses penyempurnaan syariat, di mana apa-apa yang sebelumnya sudah disyariatkan bisa dan mungkin saja untuk diganti dengan syariat yang baru. Dalam hal ini, ayat wasiat dinaskah atau dihapus dan diganti dengan ayat waris. Maka kesimpulannya seorang pewaris tidak perlu bikin wasiat terkait dengan harta yang ditinggalkannya, khususnya untuk para calon ahli warisnya. Sebab ketentuan siapa yang menerima dan besarannya sudah langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Al-Baqarah 180 tulisannya masih ada tapi hukumnya dihapus. Nah, yang tahu begitu siapa? Ulama. Nah, kalau kita belajar dari Quran langsung terjemahannya, salah nggak? Salah. Tuh kata Quran, kita nih yang berwasiat, bebas nentuin ahli waris siapa aja. Tapi ternyata kata para ulama, ini ayat ini dinasakh, dihapus. Tulisannya masih ada sampai sekarang. Al-Baqarah 180. Tapi yang dihapus apa? Hukumnya. Kita baca ya dapat pahala, tapi ternyata hukumnya dihapus. Sama surah An-Nisa ayat 11. Dan yang tahu itu ulama. Gitu. Nah, kalau kita belajar langsung dari Quran, ya salah. Gitu. Makanya belajar agama itu bukan dari terjemah. Belajar fikih itu bukan dari terjemah Quran, bukan baca hadis, tapi dari ilmu fikih, dari ulama. Gitu. Lanjut, habisinnya dikit lagi, terus lanjut. Perbedaan masa iddah wanita yang ditalak suaminya. Para ahli bahasa diantaranya Al-Fayomi dalam Al-Misbah Al-Munir menyebutkan bahwa Al-Quran termasuk jenis kata yang punya makna ganda dan sekaligus bertentangan artinya. Menurut mereka, Al-Quran bermakna suci. Al-Quru bermakna suci dari haid dan juga bermakna haid itu sendiri. Perbedaan makna secara bahasa itu kemudian berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan masa iddah wanita yang dicerai suaminya. Nah, kan dalam ayat Quran begini gitu kan. Saya lupa ayatnya deh. Saya lanjut baca aja terus. Pandangan pertama, quru adalah masa suci. Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, As-Safiyah dan Al-Hanbaliyah, Al-Quru berarti atuhru. Maksudnya maksudnya adalah masa suci dari haid. Nah, intinya gini, dalam Quran ada ayat yang artinya quru, salah satu quru.
Kalau menceraikan perempuan, masa iddahnya tuh salah sata kuru. Salah sata kuru itu ternyata maknanya tuh ada double dua. Ada 3 kali head, ada yang dimaknain 3 kali suci. Makanya pendapat pertama kuru itu masa suci, 3 kali suci berarti. Nah, halaman 26. Pandangan kedua, kuru itu masa head, berarti 3 kali head. Nah, konsekuensinya beda. 3 kali suci dengan 3 kali head beda cara ngitungnya juga. Berarti masa iddahnya 3 kali head, berarti head. Nah, berarti pas sucinya itu iddahnya habis. Kalau ngitungnya suci, ya berarti suci. Nah, bedanya dari mananya tuh? Dari Qur'annya. Gitu. Dari Qur'annya. Terus halaman 27. Halaman 27. 5. Perbedaan dalam kesahihan hadis. Nah, ini kan Ustadz kan sering biasa begini nih. Oh, hadisnya doib. Doib kata siapa? Kata Rasulullah. Kan setiap Ustadz kan suka bilang begini. Oh, ini hadisnya doib katanya. Ini sohih. Saya tanya, sohih doib kata siapa? Ulama beda pendapat gak dalam mensohih dan mendoibkan? Beda. Kenapa Imam Syafi'i pakai kunut? Karena menurut beliau sohih. Doib itu kata yang nggak kunut. Nah, sohih doibnya hadis kunut, siapa yang nentuin? Ya ulama. Bukan Rasulullah. Oh, gimana ceritanya? Rasulullah bilang, ini sohih ya, ini doib ya? Enggak. Oh, Nabi mah ngomong aja gitu. Nah, kita yang lahir berikutnya, yang di masa-masa berikutnya kan dapat berita. Oh, Nabi begini. Bener nggak nih kabarnya? Kalau bener kita bilang apa? Sohih. Kalau bohong, kita bilang maudhu. Kalau lemah, kita bilang lemah, dhaif. Itu kita yang hidup pasca Rasulullah. Rasulullah udah meninggal. Kita nyari berita nih, Nabi itu gimana sih? Ada kabar hadis begini. Ulama ini meneliti hadis ini, kesimpulannya apa? Sahih. Tapi ada ulama lain memahami hadis ini, disimpulkan oleh beliau setelah diteliti itu dhaif. Berarti kan beda kan? Yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan. Ya wajar karena di situnya aja beda, maka hukumnya jadi berbeda. Gitu. Bukan nggak pakai hadisnya, tapi beda dalam mensahih dan mendhaifkan. Sok, baca langsung, baca lagi. Kalau tadi kita bicara bahwa Al-Quran mengandung banyak sumber perbedaan pendapat, maka ketika bicara hadis tentu kita akan menemukan lebih banyak lagi sumber perbedaan. Dan yang paling menonjol adalah perbedaan dalam ilmu hadis adalah perbedaan dalam memberikan satu hukum suatu hadis atau yang dikenal sebagai proses al-hukmu alal hadis. Banyak orang mengira kesahihan suatu hadis itu ditetapkan berdasarkan wahyu dari langit. Padahal sahih tidaknya suatu hadis semata-mata adalah hasil ijtihad manusia. Nah, sahih dhaifnya hadis ijtihad manusia. Ini contoh gampangnya begini. Misalkan nih ada yang ngomong begini. Saat Iqbal pulangnya jam 9 malam. Misalnya kata Pak Hartono. Ro'aitu, saya melihat. Gitu. Ustadz Iqbal gitu. Roja'a fi tis'ina lailan. Pada jam 9 malam. Didengar nih sama Pak Dani. Pak Dani kan menilai kan? Bukan saya yang ngomong, oh itu doib. Bukan saya yang ngomong, saya udah meninggal ceritanya. Paham ya? Kan ada kabar begitu. Saya pulangnya 9 malam. Pak Dani berarti kan ngoreksi Pak Hartono nih. Ngoreksi apanya? Hafalannya. Ini orang suka lupa enggak? 2, suka dusta apa enggak? Gitu kan? Jujur apa enggak? Nah, ketika Pak Dani menilainya positif, apa kesimpulannya? Sahih. Menurut kami ini hadis sahih. Karena sahih diamalkan. Kata Pak Dani, benar Ustaz Iqbal pulangnya 9 malam. Karena kesimpulannya sahih. Maka hukum fikihnya diamalkan. Begitu, paham ya? Iya. Bukan kata Rasulullah yang bilang itu sahih, itu dhaif. Bukan, Nabi nggak pernah bilang begitu. Ya kayak saya udah meninggal ceritanya. Yang ada tuh cerita-cerita tentang saya bertebaran. Kata Pak Nur Hadi ini, bukan bagian dhaif dia.
Wah, saya nggak percaya. Pak Hartono tuh kayaknya orangnya suka pelupa dia mah. Nyoblos nomor 1 lagi. Gitu kan. Nyoblosnya nomor 1, beda pilihan sama saya. Saya nomor 2 katanya gitu. Doib. Maka Pak Nur Hadi mendustakan kabar saya pulang jam 9. Paham nggak? Semuanya sama-sama merujuk kepada kabar tentang saya, paham ya? Bukan dia ngarang, bukan ini ngarang sendiri, bukan. Ngerujuknya sama ke Quran Sunnah. Jangan dituduh nggak pakai Quran Sunnah, nggak, ngerujuknya sama. Cuman berbeda dalam menyikapi suatu hadis. Menurut Imam Syafi'i, hadis kunut itu sahih. Karena beliau punya kesimpulan sahih, beliau nyatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah. Jadi sumber perbedaannya itu berawalnya bukan di fikih. Paham nggak Pak? Sumber perbedaannya itu justru di hadis. Berbeda dalam menilai sahih dan dhaif. Cuman menurut Imam Abu Hanifah, dhaif. Kenapa dhaif? Masa orang sekampung nggak ada yang tahu? Hadisnya cuma jalurnya dari Syiah. Cuma satu jalur. Paham nggak? Cuma satu jalur orang. Pak Dhani dari Pak Arman dari Pak Saipudin melihat saya pulang jam 9 malam. Jalurnya cuma satu. Itu. Kunut subuh tuh. Memang jalurnya cuma satu. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini sahih. Idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Kata Imam Syafi'i. Kalau sahih itu hadis, maka itulah mazhabku. Kata Imam Syafi'i ini sahih hadisnya. Dan saya mengamalkan ini. Tapi kalau kata mazhab Hanafi, iya emang hadisnya sahih. Gitu kan? Sahih. Tapi sahihnya bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Maka saya simpulkan itu maksudnya dhaif gitu. Sahihnya satu jalur, tapi riwayat-riwayat lain masa kunut subuh orang-orang nggak pada tahu? Kan kunut subuh itu kan di masjid bareng-bareng gitu kan? Masa orang lain nggak pada tahu? Wah, gak masuk akal katanya. Kesimpulannya apa? Dhaif. Dan pakai riwayat lain, hadis lain. Gitu. Nah, sahih dan dhaifnya itu hasil ijtihad manusia. Bisa salah, bisa benar. Nah, kita nggak tahu siapa yang benar yang salah. Gitu, Pak. Jadi sahih dhaif itu bukan turun langsung dari langit, bukan. Sahih dhaif itu bukan dari Nabi langsung, bukan. Ijtihad ulama. Gitu. Kan soal doa buka puasa gitu ya. Kan ada yang bilang Allahumma lakasum itu dhaif gitu kan katanya kan. Ya itu kata ente dhaif gitu. Ya cecer aja kalau berani mah. Dhaif kata ulama siapa? Di kitab mana? Sebutkan. Dhaifnya kenapa? Siapa perawi yang dianggap dhaif? Coba sebutkan sanadnya. Modar. Iya. Kan Allah malah kasum tuh wabika aman tuh wala arizki abdul karena dhaif katanya. Tanya aja. Mohon maaf nih Ustadz nih. Dhaif kata ulama hadis, siapa ulama hadisnya? Di kitab mana? Sanadnya sebutkan kepada saya dari perawi siapa ke perawi siapa. Yang dhaif itu perawi yang level berapa? Dan dhaifnya tuh gara-gara apa? Tuh saya juga gak tahu kata Ustadz tuh. Pokoknya saya instruksi pusatnya dhaif doang gitu. Paling begitu dia. Instruksi pusatnya dhaif katanya. Iya, instruksi pusat. Instruksi ormas saya dhaif katanya. Ya udah saya mau taklid aja dhaif. Lah dia aja taklid, kita nggak boleh taklid sama Syafi'i. Paham nggak? Lah dia aja taklid sama ormasnya, kita nggak boleh taklid sama Syafi'i katanya begitu. Jadi kalau disuruh telusuri nggak tahu dia juga. Ya gini aja, udah atur ente tadlah. Kata ente dhaif, kata ana sahih gitu aja. Kan yang sahih itu kata-katanya gimana? Zahabat zama'u gitu kan. Wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu katanya yang sahih itu katanya. Jadi makanya pas buka puasa gua, jangan Allahumma lakasum tuh katanya. Dhaif. Ya dhaif kata ente gitu. Memang dhaif kata Nabi gitu aja. Nah, dikit lagi. Lanjut, penyebab perbedaan pendapat. Halaman 28, udah sampai situ.
penyebab perbedaan pendapat. Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, perbedaan pendapat itu bukan hanya ada dalam ilmu fikih. Setiap cabang ilmu agama termasuk Al-Quran dan Al-Hadis sekalipun tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat. Ilmu nahwu dan sorof, ilmu syirah, ilmu akidah, ilmu akidah dan akhlak pun juga punya banyak sekali perbedaan. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa terkesan bahwa ilmu fikih itulah salah satunya cabang ilmu yang menghidup-hidupkan perbedaan pendapat. Jadi semua ilmu itu ada perbedaan. Ilmu akhlak ada perbedaan, sedikit cuma ilmu akidah ada perbedaan, ilmu sejarah ada perbedaan, ilmu nahwu juga ada perbedaan. Cuman kenapa kalau yang jadi kambing hitam disudutkan tuh seolah-olah perbedaan pendapat tuh hanya di fikih. Karena memang fikih yang paling ngurusi banyak persoalan. Gitu. Jadi yang dituduh fikih. Gitu. Lanjut. Jawabannya karena ilmu yang paling luas cukupannya serta paling dekat dengan umat Islam adalah ilmu fikih. Bahkan setiap kita menyebut ilmu agama, maka agak sulit untuk keluar dari ilmu fikih. Akibatnya yang terkesan banyak perbedaan pendapatnya adalah ilmu fikih. Maka ilmu fikih selalu menjadi kambing hitam dan yang selalu disalah-salahkan orang. Ya karena fikih emang yang paling banyak ngurusi, wudu fikih, sholat fikih, sedekah fikih, gitu, zakat fikih, haji fikih, halal haram fikih. Jadi orang taunya yang banyak perbedaan pendapat itu fikih. Padahal kalau belajar ilmu akidah banyak perbedaan pendapat. Belajar ilmu bahasa Arab ada perbedaan pendapat. Ilmu sejarah juga ada perbedaan pendapat. Jangan sejarah Nabi, sejarah Soekarno aja beda pendapat orang-orang. Ada yang bilang Soekarno katanya begini, Soeharto begitu. Tentang G30 SPK aja ada berapa versi kan? Iya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, itu yang baru kemarin itu. Apalagi sejarah Nabi. Gitu. Jadi semua ilmu itu ada perbedaan pendapat. Lanjut. Padahal banyak orang meributkan masalah yang mereka tidak tahu ilmunya secara lengkap. Mereka kurang punya dasar dalam ilmu fikih perbandingan mazhab, sehingga yang muncul hanya sikap-sikap fanatisme dari kalangan yang sebenarnya kurang ilmu sebagai bekal. Nah, Allah alam besok. Jadi kesimpulannya, tar dulu, sedikit lagi. Jangan ada yang Robin Panan. Nah, ini tuduhannya yang pertama, fikih memalingkan kita dari Quran Sunnah. Jawabannya apa? Justru berfikih itu kita memakai Quran Sunnah. Karena berfikih itu ikut ulama. Ulama itu ikut Nabi. Ya, cuma tidak secara langsung kita ikut nabinya. Dua, para ulama tidak dijamin selalu benar dan bisa salah. Ya semua orang bisa salah. Imam Syafi'i bisa salah. Ustadz ente juga instruksi pusat bisa salah. Kan begitu kan? Ya. Instruksi pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah ini hukumnya sah misalkan. Ini hukumnya haram. Ya sama aja dong, mazhab juga bisa salah ente sebutnya, itu juga sama bisa salah kan? Kan begitu kan? Ya. Jangan fanatik mazhab. Fanatiknya ke kami aja gitu. Sebenarnya begitu. Cuma nggak diterusin tuh omongannya, Pak. Jangan begini, Pak. Pendapat mazhab dibilang manusia, pendapat majelis tarjih dibilangnya qala Allah, qala Rasul. Ini kan penipuan. Itu. Padahal setara, sama-sama ijtihad. Cuman ijtihadnya itu level kakap, ini ijtihadnya baru kemarin. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Ustadz Imam Syafi'i bisa salah, Ustadz ente apalagi gitu aja. Fikih mengajarkan perbedaan dan perpecahan. Ya bukan fikih doang sebenarnya mah yang ngajarin perbedaan mah. Sumbernya sendiri Quran itu terjadi perbedaan dalam menentukan jumlah ayat, dalam menentukan bacaannya, dalam memahami teksnya, gitu. Terjadi perbedaan, gitu. Dan berbeda belum tentu berpecah belah, gitu. Dalam menentukan sahih tidaknya hadis juga terjadi perbedaan. Jadi kalau ada yang bilang doib, bilang aja sahih menurut saya, gitu aja. Kok kamu ngarang-ngarang sendiri? Ya kamu doib kata siapa? Itu aja kalau berani gitu ya.
kan zaman sekarang kan ada wasohahu Albani gitu kan. Ya. Nah itu Albani ulama belakangan dan dia ngoreksi semua hadis dikoreksi sama dia. Bukhari sahihkan, Bukhari mensahihkan, kata Albani doib gitu. Karena menurut Albani si perawi ini tuh misalkan hafalannya kurang kuat, didoibkan hadisnya. Menurut Imam Bukhari ini sahih. Jadi kita tuh nggak harus aneh Pak gitu Pak. Jadi kalau ada yang bilang ini doib, pasti ada ulama lain yang bilang sahih. Kalau ada yang bilang sahih, kemungkinan ada ulama lain yang bilang doib. Gitu Pak. Jadi perbedaan kayak gitu maka terjadi perbedaan fikih. Karena sahih doibnya beda, fikihnya juga jadi beda. Gitu. Terus fikih mengurusi masalah yang remeh. Nah, belum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada pertanyaan? Satu aja. Hah? Yang itu jumlah ayat itu, yang lainnya kan 6.200 deh. Yang ini kok 6.600 jumlahnya Iya. gitu loh. Nah, saya nggak tahu cara ngitungnya gimana tuh Imam Syekh Nawawi. Cara ngitungnya mecah ayatnya kan ayat itu ada yang panjang tuh ya. Itu sebenarnya dari Syekh Nawawi. Ya Syekh Nawawi. Beda cara mecah gitu Pak. Itu kan tadi kita nyontoh Al-Fatihah doang kan. Cara mecahnya kan umumnya kan Bismillahirrahmanirrahim 1 gitu kan. Cara mecahnya gitu. Cara mecahnya makanya bisa 6.666. Dan Nabi nggak pernah bilang ayat Quran jumlahnya sekian, nggak pernah. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Itu. Semua dalam perkara amalan-amalan kita tuh Pak, begitu Pak, akan terjadi perbedaan pendapat karena dalam memahami teks Qurannya, dalam memahami teks hadisnya. Makanya jangan bilang pendapat hadis ini tuh pendapatnya Nabi, jangan. Bilang aja ini pendapat saya dalam memahami hadis ini. Kan Syekh Albani mah bilangnya begini. Dia memahami hadis-hadis tentang sholat. Terus dia katakan, inilah sifat sholat Nabi. Padahal bukan sifat sholat Nabi. Sifat sholat menurut Albani. Paham nggak? Ya. Kamu mau ikut mana? Sifat sholat mazhab Syafi'i? Apa sifat sholat Nabi? Ikut ini aja, sholat Nabi ini mah. Bukan begitu. Yang sebenarnya terjadi itu begini. Ini sifat sholat menurut mazhab Syafi'i. Ini sifat sholat menurut Albani. Bukan menurut Nabi. Tapi dia mengklaimnya pendapat dia itu pendapat Nabi. Nah begitu. Jadi orang-orang yang cenderung mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu selalu mengklaimnya tuh qala Allah qala Rasul. Gitu. Kalau saya kan menurut mazhab Syafi'i, itu mah manusia katanya. Mending ustadz ini. Haddatsana an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah, tuh hadis katanya. Mending beli hadis aja. Itu mazhab katanya. Nah, manusia. Ada emang itu hadis itu siapa yang memahaminya? Ustadznya. Yang mending ikut ini daripada ustadznya. Begitu. Jangan mengklaim pendapat dia tuh pendapat Nabi. Ada pendapat lawannya dibilang manusia. Paham ya? Ya demikian Allah alam bisawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna lana wa qarabatin lana fiina. Mugi Gusti manfaatkeun kana ilmu nu diparsikeun. Mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu dimanfaatkeun. Mugi Gusti masihan paham abdi jeung ahli abdi. Baraya abdi dina ilmu agama Gusti. Tawasalna bi ta'allumi
Rasulku pangurukan, mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.